contoh sekarang, dulu ada pisau itu tajam ke bawah, tapi sekarang orang melihat hukum itu tajamnya ke atas sampai ke bawah. Ini sangat luar biasa. Jadi untuk sadar hukum itu, masyarakat cepat menyikapinya. Nah, karena itu untuk masalah tentang apresiasi kepada penegak hukum, saya sebagai pengamat hukum sangat mengucapkan sangat luar biasa nih kepada penegak hukum. Kenapa? Karena penegak hukum pada saat ini sudah banyak memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Kenapa demikian? Banyak pengaduan dan laporan itu, kasus-kasus perkara-perkara pidana, pembunuhan, curanmor, pencurian, itu cepat ditindaklanjut oleh pihak kepolisian pada saat ini yang saya rasakan. Kalau kita melihat apa faktor-faktor pengaruh tentang dunia kejahatan, benar, itu tidak tergantung pada faktor ekonomi atau kemiskinan. Saat ini, apa yang saya alami untuk melihat mendampingi orang pencari keadilan, itu banyak para intelektual pada saat ini. Kenapa banyak para intelektual? Karena para pelaku ini sudah banyak memanfaatkan teknologi dan informasi. Sangat luar biasa. Dengan teknologi informasi ini, para kriminalisasi cepat dilakukan, dan orang-orang dengan cara dan modus yang terbaru. Dulu orang mencuri itu kelihatan langsung ke rumah dianya, atau merjamret ke rumah bongkar, langsung bongkar, langsung apa. Tapi kalau sekarang tidak, dengan tipu daya. Tipu daya menggunakan teknologi dan informasi. Ini yang sangat luar biasa, yang harus kita sampaikan kepada penegak hukum. Ini harus tingkatkan lagi pelayanannya. Oke, berarti sebelum ke sana, Bang, mohon maaf saya potong. Baik. Tren modus yang dilakukan oleh pelaku kriminal ini sudah bergeser ya, mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Kalau pencurian dulu mencopet gitu ya, nodong dengan senjata tajam, bongkar rumah. Kalau sekarang dengan tipu daya, dengan teknologi, dengan lain sebagainya, begitu ya, Bang? Benar. Manfaat para pelaku-pelaku sekarang ini memanfaatkan teknologi dan informasi yang sangat yang canggih dan modern, yang sangat berkembang dengan pesat. Ini sangat luar biasa. Para pelaku ini melakukan tipu daya. Contoh, sekarang ini pasti banyak viralnya penipuan dan penggelapan. Karena dengan cara mereka melakukan tipu daya kepada korban itu melalui media teknologi, seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Ini yang harus kita sampaikan kepada penegak hukum, harus ditingkatkan mutu teknologi yang lebih canggih lagi. Berarti kalau pelaku kriminalnya canggih, regulasi yang kita gunakan juga harus mengikuti zaman, begitu ya? Tentu, kalau kita ketinggalan teknologi, informasi untuk menanggulangi kejahatan, ini kita akan tingkatnya luar biasa, sangat tajam. Ini yang sangat luar biasa. Saya merasakan kali para korban penipuan dan penggelapan itu kenanya itu karena media sosial, Pak. Media sosial, WhatsApp, itu yang dan pernah aplikasi. Abang tangani? Saya, itu mereka menghabis kerugian itu bukan 1 juta, 2 jutaan, sampai miliaran. Itu yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita tinggal teknologi. Jadi penegak hukum harus tingkatkan teknologi untuk penanggulangan kejahatan. Oke, ini mungkin bagian pembelajaran juga buat kita bersama, para penonton kita ya. Sebenarnya dalam kasus tindak kriminal dengan menggunakan teknologi ini, apa-apa saja yang memang perlu kita waspadai, Bang? Perlu kita waspadai, ya bijaklah menggunakan media sosial. Itu yang pertama. Kedua, ya bijaklah untuk berinteraksi dan berkomunikasi sesama. Karena dengan bahasa semua orang bisa pengaruh. Dengan bahasa orang bisa sakit hati. Ini yang harus kita ketahui pada saat ini, harus hati-hati dan lebih hati-hati. Karena ini teknologi makin canggih dan sangat luar biasa, berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu kepada masyarakat
waspadalah kepada teknologi dan informasi. Bijaklah menggunakan teknologi informasi tersebut. Kalau dari kasus yang Abang tangani itu seperti apa? Mungkin bisa jadi pembelajaran bagi penonton-penonton kita. Klien yang Abang tangani ruginya berapa banyak, kemudian bagaimana sih kronologisnya sampai mereka tertipu begitu, Pak? Baik, saya punya pengalaman mendampingi seseorang dengan korban penipuan dan penggelapan. Para pelaku itu menggunakan media WhatsApp. Media WhatsApp. Mengiklankan produknya yang sangat luar biasa dan sehingga tertarik nih para korban. Akhirnya korban tertarik, mempengaruhi dengan bujuk rayu dan akhirnya mentransfer uang yang diinginkan para pelaku. Sehingga berulang-berulang akhirnya mencapai miliaran. Miliaran. Dan korban itu bukan satu akhirnya. Akan banyak terjadi. Bukan dari 1, 2, 3, dan 4 sampai berkaki akhirnya. Ini yang menjadi yang sangat luar biasa penangani perkaranya. Dan untuk menindaklanjutinya perlu tindakan referensif, sanksi hukum dan preventif yang tindakan yang sangat luar biasa melakukan. Kalau kami tidak melakukan itu dengan teknologi juga, maka para pelaku kejahatan itu nggak bisa diberantas. Ini saya bilang sangat luar biasa kepada mengapresiasi kepada penegak hukum. Saat ini sudah melayani siapapun buat pengaduan, buat laporan diterima pihak kepolisian. Nah, tadi menarik itu. Nanti Pak Ahmad Hidir bisa menanggapi juga ya terkait dengan bagaimana perkembangan tindak kriminal yang sekarang mengikuti zaman ya. Tadi Bang Ahmad Yusuf mengatakan bahwa pada awalnya tergoda promo produk ya, promo produk menggunakan WhatsApp begitu ya, dan korbannya nggak sendiri begitu. Nah ini ada apa sebenarnya Bang Ahmad Yusuf? Apakah korban ini juga menginformasikan ke korban yang lain untuk bisa bergabung sehingga korbannya jadi berantai dan banyak begitu? Karena diyakini para pelaku kejahatan dan ada korban, lalu korban itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pelaku kejahatan itu. Disuruh mempromokan? Mempromokan kembali. Karena dipromokan kembali, akhirnya korban itu bukan satu, bisa menjadi 100 sampai 200 orang. Yang saya tangani itu lebih dari 100 orang. Kalau ditotalkan duitnya itu lebih dari ratusan triliunan. Luar biasa. Ini yang harus kita waspada. Bijaklah menggunakan teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat itu. Itu termasuk apa itu? Penipuan kah atau bagaimana? Kalau kami dalam hukum namanya itu penipuan. Kalau dalam arti penipuan itu kan modus dan tipu daya. Akhirnya berujung dengan penggelapan. Sebenarnya pelaku ini tidak ada dalam bahasa unsurnya, hanya ada perbuatan curang. Kalau dalam penipuan itu berbentuk perusahaan, itu mungkin ada aturan undang-undang langsung nih terbaca. Tapi pelakunya nggak ada perusahaan dia. Tidak ada perusahaan. Tidak mewakili perusahaan tertentu. Tidak. Dia mewakili apa pelakunya nih Bang? Pelakunya mewakili diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Orang modal. Dan orang mau ya? Mau. Ini fenomena sosial seperti ini hanya kan menjadi modal handphone saja, iya. Dia bisa meraup miliaran. Si korban awalnya tidak bertanya kamu dari perusahaan mana, kantornya di mana gitu, tidak bertanya sampai ke sana. Korban pasti bertanya, tapi karena rayuan dan promo-promo yang bisa meyakinkan korban, akhirnya membuat pengaruh lah korbannya. Menarik lagi ya promonya, keuntungannya. Sangat menarik. Keuntungannya itu ya sampai 10% maupun 20% itu bukan 1 bulan lagi, bisa 7 hari, bisa 3 hari. Ini yang sangat luar biasa. Para pelaku kejahatan itu mengiming-imingi para korbannya. Ini menarik. Nanti kita sambung lagi, Bang. Apakah kesulitan menangani kasus seperti itu yang melibatkan teknologi? Bagaimana kemudian menyelesaikan perkara seperti itu ya? Karena dia tidak konvensional ya, tapi sudah modern. Kalau pembunuhan ada korbannya, ada alat buktinya, bisa dengan mudah untuk diungkap. Tapi bagaimana dengan menggunakan teknologi seperti ini? Kalau Pak Ahmad Hidir gimana menanggapinya ini? Artinya kan teknologi sekarang juga diikuti oleh pelaku kriminal. Mereka nggak mau ketinggalan perkembangan teknologi dan menggunakannya sebagai alat untuk
berbuat tindak kejahatan, menipu banyak orang, korbannya banyak loh Pak. Ini apa yang bisa kita tangkap dari fenomena sosial seperti ini? Tadi saya sampaikan ya, di sesi pertama bahwa seseorang itu walaupun dia menggunakan HP yang mahal, ya, kemudian kendaraan yang mewah, itu tidak serta-merta ya, secara ekonomi mapan, secara intelektual, ya, secara melek digitalnya itu berkorelasi. Ya. Jadi orang yang pakai HP misalnya 10 juta, 20 juta bukan berarti bahwa dia tuh seiring dengan kemampuan HP-nya itu. Oke, mungkin handphonenya udah smart ya. Udah smart, tapi pelakunya atau yang memilikinya belum tentu Belum juga. tentu Belum tentu sesmart handphonenya gitu. Dan penipuan yang sifatnya seperti disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, si penipu sudah membaca bahwa dia mengikuti pola pikir ya, yang calon si korban. Calon si korban ini tentu dia sudah diprediksi. Makanya tadi saya sampaikan, penipu sekarang atau kejahatan-kejahatan sekarang tidak selalu disalahkan orang miskin. Terkait kemiskinan lah, tinggi kemiskinan. Betul, orang miskin melakukan kejahatan. Tidak bisa disalahkan juga dia punya pendidikan yang rendah ya. Iya, tapi dalam hal tertentu orang kaya pun atau katakanlah orang yang berpendidikan pun, orang yang melek teknologi pun mampu melakukan itu karena mengikuti logika berpikir dari si calon korban. Si calon korban biasanya kan dia menginginkan pengen cepat kaya. Kemudian pengen mudah tertarik investasi. Semula kamu melakukan ini duitnya ada 3 hari, kan terasa oleh dia. Tadi sampaikan tadi 3 hari dapat, seminggu dapat. Yang dalam waktu singkat ya. Oleh karena itu kan memang dipancing dulu, supaya dia mau melakukan itu. Setelah itu dia terjerumus, baru dia tarik. Sama dengan kita kalau kita main layang-layang kan kita ulur dulu gitu, diulur dulu, baru kita tarik gitu. Sama dengan mancing juga kan seperti itu. Jadi logika si korban itu dipahami oleh si penipu tadi. Nah oleh karena itu saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, kita harus melek gitu. Pertanyaan saya, karena kan korbannya tadi Bang Ahmad Yusuf mengatakan korbannya puluhan bahkan ratusan ya Bang ya, ramai sekali. Pertanyaan saya ke Pak Ahmad Hidayat, kok banyak orang yang tertipu begitu loh Pak? Iya, pertama tadi gitu ya. Pertama dia begini, itu kan keuntungannya terasa oleh dia. Ya, biasanya kan si penipu itu kan yang sistem seperti itu kan, yang investasi bodong itu kan nggak langsung ketahuan sehari 2 hari kan. Lama itu biasanya Pak ya. Udah sekian lama baru ketahuan. Berarti memang dikasih dulu nih dikasih dulu keuntungan dulu. Dulu kan si korban merasakan dulu sehingga dia yakin itu usaha beneran dia bisa meyakinkan pada orang lain, aku udah terima loh katanya. Aku udah begini loh, ini buktinya gitu. Sehingga orang tertarik kan. Oh iya katanya. Sehingga estafet bola itu menggelinding terus gitu. Baru ketahuan nanti di ujungnya. Kan sama tuh kasus-kasus yang lain, bukan hanya penipuan itu, sama dengan umroh juga kan. Kasus-kasus umroh segala macam kan banyak seperti itu. Mungkin kalau di umroh sudah ada yang berangkat dulu nih, merasakan dulu, dikasih iming-iming dulu ini fotonya nih segala macam. Sehingga pas pulang dia cerita sama orang. Iya, seperti itu. Kasus seperti itu, penipuan seperti itu. Diulur dulu. Dan itu logika itu dimainkan oleh si penipu. Sehingga di awal tidak terkesan atau tidak mengindikasikan adanya penipuan. Ada penipuan. Mungkin gitu Pak ya. Pasti gitu dia. Benar. Gimana Bang? Artinya susah nggak sih mengungkap tindak kejahatan seperti ini? Karena kan klien minta keadilan nih, para pencari keadilan. Apakah semudah membalikkan telapak tangan menyelesaikannya? Karena rentetannya juga cukup panjang Ya, ini masalah penipuan menggunakan media sosial teknologi ini penyakit. Penyakit masyarakat dan meresahkan masyarakat. Ini yang harus kita waspadai, saya sampaikan, karena para korban ini bukan orang-orang yang biasa, punya pola pemikiran yang sangat luar biasa untuk melakukan kejahatan. Dan bukan sekali itu saja dia mungkin yang buat, tapi sudah berulang kali. Kalau ini tidak kita berantas, ini akan menjadi masalah yang besar di tengah-tengah masyarakat. Karena ingat, kalau investasi bodong itu, dia itu mengajak investornya, investor lain mengajak investor lainnya. Akhirnya buat rusuh nih, dari tangga ke tangga lain buat rusuh. Ini yang harus kita waspadai agar penegak hukum itu lebih jeli tentang menanggulangi kejahatan, tentang teknologi yang sangat luar biasa ini. Apalagi dengan pelaku kejahatan yang menggunakan media sosial dan teknologi. Ini kita harapannya bagaimana untuk mengantisipasinya. Ini
kita bicara mengantisipasinya. Agar jangan sampai ada korban-korban baru ya. Iya. Saya minta penegak hukumnya untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah. Kenapa demikian? Dalam hal apa itu? Ya, dalam hal bagaimana untuk menindaklanjuti atau menanggulangi kejahatan. Karena tanpa ada kerjasama para penegak hukum dengan pemerintah, itu percuma. Sekarang kita bilang penegak hukum ini sangat bagus melayani. Tapi harus ditingkatkan. Karena teknologi makin tinggi dan makin tajam. Ini yang harus kita sampaikan kepada penegak hukum segera di tahun berikutnya 2023 para penegak hukum dan pemerintah harus bekerja sama mengantisipasi tentang kejahatan yang menggunakan teknologi dan informasi. Kalau khusus Pekanbaru, ini kita bicara Pekanbaru. Pekanbaru ini dikenal dengan Madani, Pak. Berarti Madani nggak lari pada Islamia. Kalau kita merasakan evaluasi di kriminal di Pekanbaru ini, kita sangat luar biasa juga. Kita sampaikan para penegak hukum kita. Kenapa kami sampaikan demikian? Ini yang harus diperhatikan oleh penegak hukum, harus memperhatikan nih tingkah laku masyarakat yang berkembang. Contoh yang berkembang di Pekanbaru ini hiburan. Saya sepakat. Kalau ini tidak ditindak secara preventif dan reprensif, ini kejahatan akan meningkat di tahun 2003. Saya yakin dan percaya kalau ini pemerintah dan penegak hukum tidak bekerja sama, kejahatan akan meningkat. Tempat hiburan. Tempat hiburan. Salah satunya. Contoh kemarin. Kenapa Abang bisa mengatakan bahwa kalau tempat hiburan tidak bahasanya itu tidak benar-benar diawasi dan dibina begitu akan berimplikasi terkait dengan peningkatannya jumlah kriminal di tahun depan. Kenapa begitu, Bang? Karena saya melihat pemerintah sekarang ini bukan pemerintah lambat atau bagaimana penegak hukumnya. Saya rasa ini penegak hukum sama pemerintah tidak ada bekerja sama dengan memberantas hiburan. Ya betul kata Bapak ini. Kita perlu hiburan, tapi hiburan yang layak dan pantas itu bagaimana? Ada izin, ada apa? Contoh kemarin, Pelimplan, Mbak. Saya kenapa Pelimplan? Kemarin ada Halloween. Halloween itu lagi viral, langsung tutup. Holy Wings. Holy Wings. Langsung ditutup. Tiba-tiba buka lagi. Ini ada apa? Berarti tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan penegak hukum. Saya berani katakan demikian karena fakta terlihat. Terlihat dengan jelas sudah ditutup hiburan yang satu ini. Kenapa dibuka satu lebih dari dua? Ini kita lihat sekarang ini, masyarakat menjadi resah. Kalau ini tidak disikapi dengan baik oleh penegak hukum dan tidak bekerja sama dengan pemerintah, saya rasa kejahatan akan tingkat di tahun 2003. Tapi kalau ini diberikan tindakan tegas, maka saya rasa peningkatan untuk pelayanan untuk penegakan hukum yang sangat luar biasa. Dan satu lagi, saya minta juga oleh penegak hukum dan pemerintah, ayo seruan untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kenapa pentingnya penyuluhan hukum? Karena teknologi saya sampaikan. Teknologi itu berkembang dengan pesat. Jadi pemerintah harus segera dan berkembang juga untuk melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu bukan milih-milih, tapi semua elemen masyarakat yang ada di daerah, di pelosok itu harus segera. Kalau Abang melihat apakah pemerintah sudah melakukan hal itu yang Abang sebutkan? Kalau dengan penyuluhan hukum ya, ini kan berujung pada masyarakat yang melek hukum atau sadar hukum dan faham regulasi begitu ya. Ya, kita berupaya kan untuk penyuluhan hukum ini biar sadar masyarakat atas hukum dan takut untuk melakukan kejahatan. Ini pemerintah, saya rasa sudah pernah melakukan dan sudah melakukan, tapi belum menjadi program. Hanya sebatas rencana dan sebatas hanya pada saat itu langsung melakukan penyuluhan. Saya minta kepada pemerintah ini harus diprogram. Dan penegak hukum harus bekerja sama. Menjadi program di tahun 2023. Kalau ini tidak menjadi program di tahun 2023, saya yakin dan percaya kejahatan akan tajam di tahun 2023. Kalau masyarakat sudah sadar hukum, tentu korban-korbannya bisa diminimalisir ya, dan pelaku-pelakunya juga bisa diminimalisir. Iya,
kenapa kami dari organisasi advokat, kenapa melakukan penyuluhan hukum itu banyaknya itu di tahanan atau warga binaan? Karena kami agar dapat warga binaan itu nanti keluar sadar, tidak mengulangi lagi, sadar atas hukum. Tapi yang di luar juga perlu dong ya, agar nggak jadi masuk ke sana gitu. Itu yang kita minta pemerintah dan penegak hukum bekerja sama membuat program ini di tahun 2023. Penting ya. Penting sekali. Oke Pak Ahmad Hidir, masyarakat yang sadar hukum, melek hukum dan paham regulasi itu merupakan suatu hal yang penting ya di era teknologi yang sangat pesat ini, sehingga tindak kriminalitas itu bisa ditekan. Sepakat dengan itu? Ya, artinya begini, penyuluhan itu penting, penyuluhan penting, masyarakat supaya sadar. Kemudian penegakan hukum juga penting. Ya. Dua-duanya lah ya penting. Iya, karena kalau hanya penyuluhan, sadar hukum penting. Iya, kalau hanya penyuluhan saja mungkin nggak cocok. Jadi harus seiring ya. Penyuluhan dilakukan ya di semua lini, dari mulai pendidikan, dari SD, SMP, SMA, ke kampus-kampus, ke dalam berbagai saluran ya, saluran media itu perlu. Kemudian penegakan harus jelas. Jadi tidak tebang pilih, kemudian ada sanksinya jelas dan diekspos mana yang sudah dieksekusi segala macam sehingga ada efek jerak. Jadi beriringan. Kemudian juga regulasi dijalankan, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak kondusif, seperti misalnya media ini kan sekarang nggak jelas di berita nih mana yang benar berita nih, yang satu begini gitu. Itu juga harus diatur oleh pemerintah, karena pemerintah yang punya sarana itu, kita kan nggak bisa mengatur itu. Misalnya Kemeninfo misalnya, itu harus jelas. Walaupun sudah ada web yang diberitakan kalau ada cek hoax gitu, ada hoax ya, salurannya ke sini segala macam, kan tidak semua orang ngerti, tidak semua orang tahu. Semua orang bisa mengakses itu ya. Walaupun dia punya sosial media, punya HP, paketnya ada, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengecek ini berita ini hoax atau tidak. Hoaxnya udah duluan masuk sih, dan sudah duluan dipercaya. Dan itu juga hoax itu bukan hanya menyasar orang yang pendidikannya rendah. Di kalangan kami pun di dunia akademis ya, itu banyak juga yang tertipu hoax. Gitu. Jadi artinya yang korban penipuan itu bukan hanya orang-orang bodoh, gitu. Orang pintar pun bisa kalau dia tidak hati-hati. Nah, supaya kehati-hatian ini harus banyak saluran disampaikan oleh pemerintah dan berbagai media sehingga orang mengerti, melek ya. Dan memang sekarang nonton televisi, orang jarang nonton televisi, orang hampir ditinggalkan televisi, mohon maaf lah kayak seperti itu. Maka harus ada diskresi yang dibuat oleh pemerintah, oleh siapapun supaya informasi itu sampai. Ya. Harus ada saluran ya. Harus ada saluran. Yang memang ketika informasi itu disampaikan pemerintah, masyarakat tanpa pandang bulu bisa mendapatkannya begitu. Iya. Jadi harus ada medianya. Nah, medianya tentu pemerintah yang tahu kan. Kalau belum ada diciptakanlah media itu gitu. Bagaimana caranya? Karena bicara tentang masyarakat kan tuh banyak tuh ada yang anak muda ya kan, ada yang pekerja. Dan itu kan sesuai bagaimana media itu ada buat mereka dan mereka bisa mendapatkan harus informasi. Ada gitu. Iya itu. Tujuannya agar kita bisa itu ya, punya informasi, punya kemampuan menelaah, punya kecerdasan tentang menimbang informasi ini benar atau tidak. Yang namanya literasi itu bukan hanya literasi melek huruf atau literasi numerik, bisa baca hitung, tapi juga literasi digital. Literasi dia melek dia, masyarakat mengerti bagaimana menggunakan Kalau HP. Korban penipuan yang diceritakan oleh Bang Ahmad Yusuf tadi, itu berarti literasi apa yang kurang pada mereka? Literasi digital. Mereka mungkin HP boleh canggih HP, tapi belum tentu dia bisa menggunakan itu. Sama dengan kita menggunakan laptop. Laptop mungkin bagusnya bukan main, tapi kita hanya bisa menggunakan Microsoft Word saja. Yang lainnya kita nggak bisa, Excel nggak bisa, Microsoft Power nggak bisa, Microsoft Access nggak bisa. Kan banyak laptopnya bukan main canggih, tapi hanya menggunakan Word saja gitu. Untuk install pun nggak ngerti. Itu banyak seperti itu loh. Ya kan banyak seperti itu. Ya kan? Ada juga kasus orang yang punya smartphone canggih banget, tapi dia cuma bisa WA sama teleponan. Iya, itu banyak seperti itu gitu loh. Oke, berarti banyak PR sebenarnya ya. Oke, kita sudah di konklusi ya, atau sudah di penghujung waktu. Satu lagi. Bang Ahmad Yusuf, apa nih sebenarnya yang menjadi PR pemerintah agar kita semua, baik lawyer maupun akademisi, masyarakat bisa sama-sama cerdas begitu? Ya, supaya sama-sama cerdas, itu tentu harus sama-sama bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, maka tidak akan sampai dengan tujuan. Dan yang kedua tentang perencanaan.
Kalau kita tidak tanpa ada perencanaan, bagaimana kita menerima hasil yang terbaik yang kita inginkan? Contoh hal ini kalau berbeda prinsip, berbeda pemahaman, maka ini tidak akan berjalan. Percuma saja. Saya tuh minta kepada penegak hukum, ayo bekerja sama kepada pemerintah, dan pemerintah ayo bekerja sama kepada penegak hukum dan ikut sertakan peran dari media. Kenapa? Karena teknologi sangat luar biasa, sangat berkembang. Saya minta kepada media itu, ayo masuk bekerja sama juga kepada penegak hukum, pemerintah, berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai tinggal teknologi. Contoh saat ini, peran media, contoh televisi, saya rasa nih, saya melihat isi mata saya sudah ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Teknologi yang sangat digunakan para masyarakat sekarang ini sangat luar biasa. Contoh ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram. Ada Reels-nya ya. Jadi peran media, ya media televisi maupun media cetak harus masuk ke saluran tadi ya. Ke saluran tersebut. Kalau ini tidak masuk, ini peran dari media tidak bisa memberikan edukasi yang baik. Ada banyak hal masyarakat yang akan tertinggal begitu Benar. masyarakat banyak. Jadi kita minta dari pemerintah dulu mengajak penegak hukum dan mengajak para media pada saat ini. Karena media ini sangat perlu memberikan edukasi cepat kepada masyarakat. Dan kerjasama pemerintah itu supaya cepat untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya lainnya. Ini harus cepat. Ini dibuat dalam program 2023 itu ada sebagaimana saya maksud harus dibuat. Kalau nggak buat nih kejahatan akan meningkat. Meningkat dan sangat tajam. Tepat, media yang digunakan juga tepat dan tepat sasaran. Terima kasih Bang Ahmad Yusuf. Pak Ahmad Hidip, apa yang mau disampaikan agar kita sama-sama cerdas bisa meminimalisir dampak sosial dan juga tingkat kriminalitas di tahun depan? Pertama memang tadi saya menyambung Pak Ahmad lah. Rencana tidak cukup. Yang paling bagus adalah perencanaan. Karena kalau rencana nggak ada gunanya. Tapi perencanaan yang bagus adalah berbasis data. Data ini kita harus ada gitu. Data itu seperti sekarang ya tahun 2021, 2022 apa yang terjadi. Dari situ kita punya pemikiran bagaimana untuk merencanakan ke depan, untuk mengantisipasi yang sudah ada. Jadi itu intinya. Kemudian juga saluran-saluran harus banyak digunakan. Sama dengan kita punya kolam ya, supaya jangan banjir, jangan hanya satu saluran, harus banyak saluran gitu, sehingga nggak banjir gitu. Jangan nunggu banjir dulu. Dan saluran itu juga jangan tersumbat gitu. Jadi bisa mengalir airnya. Jadi informasi bisa mengalir, kecerdasan masyarakat meningkat gitu. Jadi banyak media yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Gitu. Pemerintah umum ya. Dari mulai pusat sampai ke daerah, kabupaten kota, dinas-dinas termasuk aparat. Saya kira itu. Baik. Artinya untuk menekan hoax, kriminal, ya kecerdasannya dinaikkan. Iya, masyarakat juga harus melek gitu. Baik, terima kasih. Harus bijak. Jadi sebenarnya bukan hal-hal baru. Masyarakat harus bijak itu sudah lama sebenarnya, tapi